Halo guys, selamat berjumpa kembali. Selamat datang kembali di channel ini. Ini tutorialnya adalah membuat ramuan yang sederhana ya. Tidak perlu bahan-bahan yang agak-agak ribet. Ini cuman ada bawang putih dan perpaduan dengan madu. Jadi di sini kita akan membuat ramuan untuk ini bukan khusus untuk kejantanan pria ya, tapi ini nanti berpengaruh, berefek pada kesehatan tubuh. Yang kita tahu kan sebenarnya bahwasanya bawang putih sendiri kan kalau kita lihat di artikel-artikel atau di di internet itu kan bawang putih termasuk sebutannya itu adalah raja herbal ya. Jadi bisa menyembuhkan segala penyakit sebenarnya. Asal tahu bagaimana cara mengolahnya ya untuk dijadikan sebuah obat. Nah, kali ini kita akan membahas itu tentang bawang putih ya. Jadi kalau bawang putih ini sendiri khasiatnya juga banyak, terutama untuk tubuh adalah eh, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam arteri atau pembuluh darah. Itu yang pertama. Terus yang kedua dia memperkuat jantung. Itu yang kedua ya, untuk memperkuat jantung. Nah, yang ketiga adalah eh, membersihkan, bukan membersihkan ya, apa ya? Membasmi parasit-parasit yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi ini sepertinya kebalikan ya, tapi sebenarnya enggak juga karena gini. Maksudnya membersihkan parasit. Jadi kita tahu kan yang membuat bau badan di tubuh kita itu sebenarnya ya itu adalah disebabkan oleh parasit yang ada di dalam tubuh ya. Nah, kalau kita rutin ya mengkonsumsi bawang putih, maksudnya dikonsumsi itu dijadikan, anggap aja seperti bikin ramuan, bukan untuk ya, bukan dikonsumsi untuk masak ya. Lain itu sebagai bumbu masak udah lain. Khasiatnya kan sudah berkurang itu karena udah bercampur-campur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi kalau misalnya kita itu rutin mengkonsumsi bawang putih, kan bawang putih ini kan macamnya juga banyak ya. Terutama yang paling bagus sih bawang putih, apa itu istilahnya, bawang putih tunggal atau kalau orang Jawa nyebut bawang putih lanang. Itu benar-benar memang berkhasiat sekali. Jadi ketika kita mengkonsumsi ini, maka parasit yang ada di tubuh kita lama-lama akan berkurang. Karena ini kan mengandung zat yang bisa apa ya, membersihkan itu parasit-parasit itu ya. Nah, otomatis bau badan kita akan segar. Nah, kulit pun akan kelihatan cerah ya. Jadi kan ada tuh kadang kita kalau melihat ada kulit kulit kita ini, kulit tangan atau leher biasanya di lipatan-lipatan itu ada yang flek-flek hitam. Itu sebenarnya ada parasitnya ya di dalam tubuh yang sudah lama gitu. Ya, jadi cuman gini kan ada yang tanya, itu gimana Bang kalau misalnya kadang kan kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak mengkonsumsi bawang putih malah keringat itu jadi asem gitu. Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang di awal bahwasanya eh, bau badan itu timbul asam ketika kita mengkonsumsi ini, itu sebenarnya proses detoksifikasi ya. Jadi detox, ya membersihkan racun. Bukan karena bawang putihnya sebenarnya. Ya karena parasit itu sendiri. Jadi apa ya? Sisa-sisa yang dibersihkan parasit itu maka akan keluar lewat keringat itu yang berupa asam. Jadi sebenarnya eh, acuannya adalah, parameternya adalah ketika kita mengkonsumsi bawang putih secara rutin, ini maksud saya ya. Terus keringat kita itu jadi asam, berarti itu ada parasit dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita terus-menerus maka eh, keluar keringat kita itu akan jadi normal, nggak berbau seperti itu. Jadi itu sebenarnya analogi yang salah ya yang beredar di masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu,
langsung aja kita anu aja ya, kita praktekkan, kita buat ramuannya. Ini hanya bermodalkan dua bahan ya, antara bawang putih dan madu. Nah, untuk madu saya kira udah nggak perlu lagi saya jelaskan lagi di sini ya. Kalau untuk video-video kemarin-kemarin yang sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya memang madu kaya dengan manfaat. Nah, terus ada satu lagi, kalau misalnya teman-teman sekalian guys, pengen apa ya, nambah stamina lagi biar strong maksud saya, bisa itu di apa ya, opsional juga ini ada nama telur ayam kampung ya, satu butir aja, tapi yang diambil kuningnya aja. Ini bisa bisa juga dibuat opsional. Tapi kalau biasanya eh, teman-teman sekalian kan kadang ada yang nggak seberapa anu ya sama nggak seberapa suka ya sama telur ayam juga nggak apa-apa, telur ayam kampungnya juga nggak apa-apa, nggak pakai ini, cuman additional aja. Tapi untuk kali ini tutorial kali ini saya akan sertakan juga sekalian dengan menggunakan telur ayam kampung ini, jadi gitu. Oke, untuk bahan-bahannya ya udah tahu ya, ini bawang putih 3 siung bawang putih, maksimal 4 juga boleh. Terus madu cukupnya. Setelah itu karena saya tadi pakai ayam kampung, nah ini juga kuning telurnya, kuning telur ayam kampung yang sudah saya buang putihnya. Oke, ini untuk bahannya ya. Nah, sekarang untuk alat-alat yang kita gunakan nantinya adalah seperti biasa, ini ada tang, juga ada pisau pemotong, eh, cangkir untuk menyeduh, dan sekaligus sendoknya ya. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita langsung kupas dulu eh, bawang putihnya ya. Ya, kita singkirkan dulu. Nah, untuk bawang putih seperti biasa, saya gunakan plastik untuk menggeprek. Atau kita kupas dulu aja ya. Ya, menggunakan pisau. Kita bersihkan pangkalnya dulu. Oke guys, ini cuman 3 siung aja, jadi nggak terlalu lama. Nanti langsung kita geprek, kan biasanya ada metode langsung digeprek dengan kulitnya ya, cuman kalau saya kebiasaannya seperti ini, jadi dikupas dulu kulitnya baru kita geprek seperti itu. Cuman kan seperti biasa kita gepreknya nggak pakai alat cobek tetapi dengan apa, tang. Oke, udah langsung aja ya, kita siapkan anunya apa, gelasnya. Setelah itu kita geprek bawang putihnya ya, kita press dengan tang. Sampai benar-benar hancur guys ya, jadi biar nanti diaduknya itu lebih rata, menyatu sama madu sama telur. Oke, yang kedua saya kira menggunakan tang yang lebih efektif ya, nggak perlu tangan kita juga nggak pegel banget, harus ulet, dan juga nggak perlu cuci-cuci cobek juga setelahnya, tinggal buang aja ini plastik ya. Ya, oke, udah selesai. Nah, sekarang selanjutnya kita kasih madu ya. Nah, langsung aja kita tuang aja. Ya, ukurannya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 sendok makan aja, saya kira udah cukup ya. Kurang lebih segitu aja. Nah, nanti setelah ini kita seduh dengan air panas, air mendidih.
Bentar guys ya, sayang guys, sampai titik terakhir nih. Madunya ini. Oke. Setelah itu, nah ini untuk kuning telur guys ya. Jadi kita nggak nggak langsung kita masukkan nantinya ya. Ini kita kocok dulu aja kayak seperti kita bikin telur dadar ya. Nah, kita pecahkan dulu kuningnya, kita ratakan ini. Baru nanti setelah itu caranya adalah nanti kita masukkan ketika air air mendidihnya udah kecampur antara bawang putih dan madu. Jadi ini nggak langsung kita masukkan ya. Jadi ini pokoknya terakhir aja. Karena itu triknya sebenarnya ada. Jadi maksudnya kenapa sih kok harus terakhir? Untuk menghilangkan bau amisnya ya. Jadi kalau kita misalnya langsung kita campur dengan ini ya apa bawang putih sama madu langsung kita campur ini terus baru kita tuang air mendidih itu pasti akan amis ya. Jadi triknya seperti itu nanti kita tuang air mendidih dulu baru apa ini kuning telurnya ya. Oke guys, sekarang kita akan eh, ambil air mendidih dulu ya. Oke guys, kita sekarang tuang air panasnya dulu ya. Ya, sampai ya jangan sampai full lah, pokoknya sampai secukupnya. Oke, setelah itu kita aduk-aduk. Kita aduk dulu sampai bercampur ya. Ya, kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kali putaran adukan ya. Biar semuanya kecampur ya antara bawang putih dan madu. Nah, ketika ini udah selesai ya. Udah kecampur. Nah, kita sekarang tuangkan kuning telur ayam kampung tadi ya. Sekali lagi saya katakan kalau ini opsional ya. Kalau misalnya ada yang memang nggak seberapa suka dengan kuning telur ayam kampung juga nggak apa-apa, nggak pakai ini. Oke, langsung kita aduk. Nah, warnanya seperti ini guys. Kuning telur dengan bawang putih dan madu. Dan ini saya jamin pasti tidak akan amis. Jadi kalau kita tuangkan kuning telurnya terakhir seperti ini, tidak akan timbul bau amis. Tetapi kalau biasanya kan orang-orang kan biasanya kan langsung dijadikan satu baru dituang terakhir dengan air mendidih, itu amis. Itu sudah kita udah apa ya melakukan berkali-kali dan cara yang terbaik adalah cara seperti ini yaitu dimasukkan terakhir untuk kuning telurnya. Jadi seperti ini guys. Jadi ini siap diseduh. Nah, untuk kapan untuk apa ya khasiatnya untuk kita langsung tancap gas nantinya atau ada baiknya kita minum ini setengah jam sebelumnya ya. Jadi masih ada waktu untuk ramuan ini bereaksi di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Uh, Intinya pokoknya ya sekitar setengah jam 30 menit lah ya. Itu sangat dekat sekali ya. Maksudnya kalau misalnya kita sore-sore ini misalnya jam 7 malam nanti kita mau cus atau tancap gas jam 10 atau jam 12 itu kita minum dulu nggak masalah. Jadi jedanya masih panjang dan juga khasiatnya juga masih tahan lama gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mendadak gitu minimal 30 menit sebelum kita melakukan hubungan itu kita harus minum ini, setelah itu kita tunggu 30 menit. Oke. Sekian tutorial dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan kita akan selalu berbagi tips-tips untuk video-video selanjutnya. Jika dirasa
video ini bermanfaat bagi kalian semua, bagi teman-teman semua, silakan Anda subscribe atau like, atau juga bisa meninggalkan komen jika ada memang yang perlu ditanyakan. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih.